Di India, sebagian orang sarapan dengan kacang Arab dan kari tomat yang lezat. Mereka juga menyantap puri, yakni roti pipih goreng. Bagian tengahnya kosong dan menggembung dipenuhi uap saat dipanaskan. Sebagian orang Afrika Selatan makan ketupat untuk sarapan. Itu sejenis oatmeal, tapi terbuat dari jagung dan air. Hidangan ini bisa dimakan sepanjang hari. Tapi kalau kamu makan buat sarapan, ketupat biasanya disajikan bersama susu dan gula. Kopi Senegal tidak seperti kopi Americano. Bubuk yang mereka gunakan untuk membuat minuman ini terbuat dari biji kopi, biji selim, dan cengkeh. Kopi Senegal jauh lebih pedas daripada pumpkin spice latte yang memberimu lebih banyak energi. Di Maroko, orang-orang lebih memilih minum teh mint. Untuk sarapan, mereka makan beberapa roti pipih hangat. Rotinya dilipat dan bisa disajikan dengan selai atau madu. Tapi terkadang kamu bisa menemukan roti ini dengan isian sayur atau bahkan daging. Sup kacang Arab yang disebut lablani adalah hidangan sarapan khas Tunisia. Hidangan itu kadang cukup pedas karena dibumbui dengan bawang bombay, jintan, dan herba lain. Kalau beruntung, kamu mungkin dapat telur rebus tanpa kulit sebagai pendampingnya. Di Nigeria dan beberapa negara tetangganya, orang-orang makan akara untuk sarapan. Bahan utamanya adalah kacang tunggak yang dibumbui cabai kering, bawang bombay segar, dan cabai merah segar. Hidangan ini digoreng dan merupakan jajanan populer. Sarapan orang Korea biasanya cukup mengenyangkan. Hidangannya terdiri dari banyak banchan, yaitu makanan pendamping. Ada kimchi, omelet gulung, sayuran berbumbu, dan jeot, sejenis gorengan. Wah, sarapan orang Jepang mungkin kelihatan kayak makan siang atau makan malam di negara lain. Ada sup, nasi, salmon, bahkan acar sayuran. Di Jamaika, orang-orang sarapan pakai ikan asin dan ackee. Ackee adalah buah eksotis yang mirip leci dengan tekstur lembut dan creamy. Tapi buah ini ilegal di Amerika Serikat. Mungkin karena bijinya beracun, tapi dagingnya aman dimakan kok, asalkan sudah matang. Sebaiknya kamu cari tahu dulu bedanya. Kalau kamu suka sarapan pakai roti tabur meses, itu sebenarnya tradisi dari Belanda loh. Iya, orang-orang Belanda sarapan roti dengan taburan meses. Merekalah yang pertama kali mengenalkan meses di Indonesia. Namanya hagelslag, yang berarti hujan es. Rasanya juga ada banyak, coklat, vanila, sampai rasa buah. Sarapan Jerman mungkin kelihatannya berat kalau kamu terbiasa makan semangkuk oatmeal. Ada roti dengan berbagai keju dan daging. Mereka juga bisa menyajikannya dengan 1 atau 2 telur kalau perlu. Kopi adalah minuman pilihan untuk melengkapi makanan berat ini. Para pencinta oatmeal, pergilah ke Finlandia. Sarapan tradisional negara indah ini adalah oatmeal yang mereka sebut puro. Hidangan ini disajikan dengan beri segar atau terkadang beku, gula, dan susu. Sarapan Italia jelas bukan hidangan utama dalam satu hari. Orang-orang di sana mungkin makan cornetto, yang merupakan croissant, mungkin dengan isian manis dan cappuccino. Omong-omong, orang Italia biasanya cuma minum cappuccino di pagi hari loh. Dan kalau kamu memesan latte di Italia, kamu akan dapat segelas susu. Karena latte yang biasa kita kenal disebut cafe latte kalau di Italia. Muesli dinikmati di seluruh dunia, tapi terutama di Swiss, sarapan muesli standar terdiri dari sereal oat, kismis, buah kering, kacang, dan biasanya dicampur dengan yogurt. Di Swedia, orang-orang juga sarapan pakai sandwich yang disebut smorgas. Smorgas adalah roti dengan banyak mentega dan beragam topping. Bisa ham, ikan, atau keju, dan biasanya disertai mentimun, selada, atau tomat. Banyak orang memakannya dengan telur rebus. Orang di Swedia sangat suka kopi filter. Gak heran, rasanya enak. Sarapan Prancis cocok untuk pencinta roti. Mereka punya banyak jenis roti enak. Dan yap, mereka punya croissant yang salah dilafalkan oleh kebanyakan orang. Hey, aku bener ya? Mungkin tambahin sedikit aksen Prancis, croissant. Ambil roti tawar dan tambahkan mentega serta selai di atasnya. Atau pilih pain au chocolat. Minuman paling umum adalah kopi, tapi banyak juga orang yang lebih memilih jus. Sarapan Argentina mungkin mirip dengan Prancis. Orang-orang Argentina sarapan pakai pastry dan kopi juga. Media luna, yang berarti bulan separuh, mirip sekali dengan croissant.
tapi sedikit lebih kecil dan lebih manis. Kalau kamu nggak suka pastry manis, kamu bisa pilih tortilla panggang yang disebut tostada. Dan kalau kamu nggak suka kopi, minum saja jus jeruk, yogurt, sereal, dan telur biasanya disajikan untuk turis. Kalau kamu pengen nyoba sarapan tradisional ala Meksiko, masaklah chilaquiles. Remukan tortilla jagung yang banyak dan didihkan dalam salsa. Tortilla akan menjadi sedikit lembut. Selanjutnya, tambahkan bahan-bahan lain, alpukat, keju lembut, bahkan ayam. Sajikan bersama nasi, juga kacang dan buen provecho. Mau makan yang lebih ringan, Meksiko punya pastry enak. Ada yang berbentuk cangkang kerang dan juga mirip dua telinga menyatu. Sarapan Peru kelihatan sangat eksotis untuk orang yang belum pernah ke sana. Salah satu hidangan tradisionalnya adalah tacacho con quesina. Mudah-mudahan benar ya nyebutnya. Ini adalah hidangan dari pisang raja panggang dengan potongan daging babi. Hidangan ini juga termasuk jajanan populer. Dua bahan paling penting untuk sarapan Brasil adalah roti dan, ya nggak sulit sih, kopi. Jenis roti favorit banyak orang Brasil adalah roti Prancis yang harus penuh mentega sebelum dimakan dan diikuti dengan beberapa potongan daging. Buah tropis seperti pepaya banyak ditemukan di Brasil, jadi kamu mungkin serasa di rumah kalau sarapan di Rio. Kolombia punya banyak resep sarapan keren. Di Bogota, ibu kotanya, kamu bisa menemukan changua, yaitu telur dan sup susu dengan ketumbar dan roti apak yang dilembutkan dalam kaldu. Hidangan mengenyangkan lainnya adalah calentado, yang dibuat dari nasi atau kacang sisa semalam, disajikan dengan sosis, alpukat, dan telur. Di Costa Rica, orang-orang biasanya sarapan nasi dan kacang juga. Tapi ini kejutannya, tidak seperti di Kolombia, orang Costa Rica memanggang pisang raja alih-alih sosis. Minumannya sederhana, kopi atau jus. Ayo, jadi lapar nggak nih? Satu lagi negara yang biasa sarapan nasi adalah Malaysia. Orang-orang Malaysia memasaknya dengan santan dan disajikan bersama beberapa hidangan pendamping. Bisa telur rebus, mentimun, teri, dan kacang tanah. Mereka menyebutnya nasi lemak, mirip-mirip nasi uduk nih. Telur dalam bentuk omelet dengan isian tebal, adonan tepung goreng yang dilembutkan dalam susu kedelai hangat, lumpia isi sayuran. Kalau kamu tertarik dengan itu, kamu harus mencoba sarapan ala Taiwan setidaknya sekali. Lengkapi dengan berbagai susu kedelai hangat, ada yang polos atau susu kedelai hitam, yaitu susu yang diberi bubuk wijen dan kacang. Sarapan di Hong Kong nggak akan lengkap tanpa teh susunya. Teknik pembuatannya sangat penting. Kain seperti kaos kaki yang menyaringnya sangat tebal. Saat teh hitam akhirnya keluar dari ujungnya, jangan lupa tambahkan susu evaporasi dan gula untuk mendapatkan rasa creamy yang khas. Nah, jangan sampai salah ya. Kalau kamu lihat ada sosis, telur, dan daging panggang untuk sarapan, bukan berarti itu sarapan orang Inggris. Coba lihat baik-baik. Kamu lihat ada nasi, bacon manis yang berbumbu gula merah dan kecap asin, juga secangkir coklat panas. Selamat datang di Filipina dan nikmati hidanganmu. Ini lezat sekali. Salah satu menu sarapan orang Indonesia adalah ketan hitam dengan santan. Warnanya nggak hitam kok, lebih ke ungu, tapi namanya memang bubur ketan hitam. Hidangan ini cocok banget dimakan dengan potongan pisang dan kayu manis. Indonesia juga punya papeda, sejenis oatmeal dari tepung sagu. Teksturnya kental, lengket, dan kayak puding atau slime mungkin ya. Orang di Myanmar terbiasa makan sup sarapan besar yang disebut mohinga. Hidangan ini kaya rasa, ada jahe, pasta ikan, air jeruk nipis, cabai, ketumbar, dan bawang bombay. Sup ini juga berisi ikan lele dan bahkan mie. Asin, manis, pedas, dan asam tergabung menjadi satu. Kalau ada kontes sarapan terbesar di dunia, mungkin Irlandia dapat hadiah utama nih. Coba aja bayangkan, sarapan Irlandia tradisional terdiri dari bacon, sosis putih, sosis hitam, hash brown, telur goreng atau orak-arik, tambah beberapa sosis lagi, kacang, dan mungkin hati goreng. Waduh, buat bakar semua kalorinya harus olahraga berapa lama tuh ya?